Hari ini kita akan membahas second key earnings result dari Unilever Indonesia. Overall, baik top line ataupun bottom line masih membukukan pertumbuhan yang negatif. Namun, apa saja alasan dibaliknya dan bagaimana outlook Unilever ke depan, kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, pada second quarter 2023, laba bersih Unilever mengalami penurunan sebesar 1,3 triliun atau minus 3,9% secara year on year dan minus 3,6% secara Q on Q. Dan secara kumulatif masih membukukan pertumbuhan yang negatif cukup besar di minus 19,6% secara year on year. Hasil ini sesuai sebenarnya dengan perkiraan kami, masih inline, tapi sedikit di bawah konsensus dengan run rate sebesar 50% dan 47%. Nah, penurunan laba ini disebabkan oleh penurunan dari sisi top line-nya sendiri, dari sisi sales, baik dari sisi penurunan selling price dan juga sales volume, termasuk dari market share gitu ya, market share. Namun perlu diketahui bahwa market share dari FMCG secara keseluruhan memang cukup turun dan ini juga cukup terdampak di performance Unilever sepanjang first half kemarin. Dan biaya operasional yang menurut kami masih cukup tinggi gitu. Namun jika kita kecualikan one of central service fee adjustment di first Q 2022 di tahun yang lalu, mungkin tidak sebesar yang sekarang ya kerugiannya, atau ada di sekitar 12% secara year. Nah, meskipun Unilever telah rampung melaksanakan stock reduction ataupun inventory reduction pada first Q 2023 kemarin, penjualan Unilever kami lihat masih cukup berjuang gitu ya, masih cukup terbebani sepanjang second Q kemarin karena adanya penurunan harga jual dan juga sales volume. Nah, kami juga melihat bahwa dari sisi penjualan sendiri, kenapa ESP-nya turun, karena ini untuk melihat bahwa adanya tingkat inflasi yang juga cukup turun dan memang mencapai puncaknya di second Q kemarin gitu ya. Dan kenapa sih diturunkan ESP ini atau selling price dari produk-produk Unilever sendiri? Hal ini untuk menjaga daya saingnya agar stay kompetitif gitu ya, khususnya ketika bersaing dengan lokal brand yang menawarkan produk yang lebih affordable dalam harga sehingga Unilever menurunkan harga jualnya. Meskipun demikian, kami melihat bahwa Unilever mampu menjaga margin kotornya gitu ya, margin keuntungan kotornya atau GPM-nya dan masih meningkat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari second Q 2022 sampai first Q ini, jadi 9 kuartal belakang gitu ya, itu masih paling tinggi gitu di second Q 2023 ini. Jadi itu poin positif dari result second Q Unilever. Next. Oke. Nah, sebagai catatan, harga jual domestik yang tadi saya bilang cukup tinggi gitu ya di second Q kemarin. Jadi ketika kita bandingkan secara year on year mungkin terlihat turun. Samping itu memang sales volume-nya juga masih turun, khususnya untuk home and personal care. Tapi kalau dari segmen yang membukukan pertumbuhan positif gitu, itu ada di Unilever Food Solution gitu ya. Lalu ketika kita lihat lagi sebenarnya dari sales volume, sebenarnya kenapa sih sales volume-nya turun? Hal ini karena ada beberapa aspek. Yang pertama, penutupan platform e-commerce seperti JDID ataupun mungkin beberapa mitra dari Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya. Lalu adanya mix produk juga gitu ya. Jadi mix produknya juga turun sebesar 2,4%. Tadi penutupan platform e-commerce berkontribusi terhadap penurunan volume sebanyak 2,5% dan memang dari sales volume itu sendiri di 0,6% gitu terhadap penurunan volume penjualannya. Nah, tapi overall dari sisi market share sendiri kita bisa lihat bahwa dari sisi volume sebenarnya masih cenderung lebih baik gitu daripada semester kemarin. Tapi dari sisi value in total karena memang ada selling pressure yang cukup besar juga ya dengan underlying price growth-nya 3% gitu ya, turunnya di second Q kemarin. Jadi overall masih turun gitu atau masih membukukan pertumbuhan yang negatif. Next. Oke, ini Bapak Ibu atau sahabat Mirasa juga bisa lihat bahwa dari sisi market growth sebenarnya dari in terms of value sebenarnya Unilever masih bertumbuh gitu di beberapa kategori, tapi dalam sisi beauty and well-being itu cukup dalam gitu ya perlambatannya. Jadi kita lihat di segmen beauty and well-being ini Unilever masih berjuang gitu untuk membukukan pertumbuhan yang positif ke depannya. Next. Oke, beberapa brand baru seperti Vaseline, ada Vaseline Glutathione dan juga ada Magnum Matcha Crumble dan juga ada Rinso dengan 3 varian baru gitu ya dan sampai Close Up multivitamin menjadi produk-produk dalam
dalam segmen premium yang kami lihat sudah mulai bersinar. Kenapa? Karena kontribusi dari segmen premium ini yang umumnya less than 25% gitu ya Bapak Ibu di tahun kemarin. Nah, di second Q kemarin sudah mulai menunjukkan pertumbuhan dengan kontribusi kepada domestic sales Unilever sendiri sebanyak 27%, lebih dari 27%. Jadi meskipun masih cukup tertekan dalam hal ASP karena persaingan dan yang cukup kompetitif dan juga adanya ya perubahan behavior dari masyarakat gitu ya karena kecenderungan inflasi yang cenderung menurun dan juga ditambah lagi dengan adanya uncertainty dari ekonomi global gitu. Nah, sehingga kita lihat segmen ini mungkin sepanjang first half masih belum berkontribusi dari top line-nya secara keseluruhan, tapi nantinya dengan ASP yang sudah normalize lagi dari first half kemarin, kami rasa bisa untuk mempertahankan atau mungkin membalance dari penjualan Unilever ke depannya. Next. Oke, ini perilaku down trading dari masyarakat yang kami lihat akan masih berlanjut gitu ya dengan proporsi down trading untuk membeli barang yang lebih murah itu masih ada di masyarakat meskipun dan kita lihat juga consumer spend change juga cukup menurun gitu seiring dengan inflasi yang lumayan melemah gitu. Dan untuk hal segmen-segmen yang cukup termasuk premium gitu ya untuk Unilever sebenarnya masih relatively terjaga, tapi jika dibandingkan tahun kemarin secara year on year memang cukup melandai seiring dengan memang secara keseluruhan untuk FMCG sendiri masih ada perilaku down trading itu di masyarakat. Next. Oke, bagaimana outlook ke depannya? Next. Kami mempertahankan pandangan kami untuk cautious yet optimistic untuk Unilever. Kenapa? Karena hal ini didorong tadi dengan adanya perilaku down trading dari konsumen dan juga masih adanya penyesuaian harga yang akan dijadwalkan atau akan ada transisi gitu ya nanti di second half nanti. Dan kami masih melihat adanya ketidakpastian global dan peningkatan yang kami lihat sudah mulai ada ya baik dalam sisi oil ataupun CPO itu dari sisi bahan baku meskipun secara year on year masih relatif terjaga tapi sudah mulai ada peningkatan dan kami memperkirakan bahwa konsumen masih akan cenderung memilih produk yang lebih terjangkau ke depannya. That's why mungkin produk-produk premium dari Unilever harus bersaing lebih tight lagi ke depannya. Dan kami percaya bahwa Unilever dapat mengatasi gitu ya headwind ke depan dengan mengamankan pangsa pasar yang lebih besar dari sisi value di second half nanti. Dan kami expect gitu ya penurunan harga akan berangsur normal setelah penyesuaian di first half kemarin. Next. Dari sisi rekomendasi atau valuasi, next. Kami tetap mempertahankan rekomendasi hold untuk Unilever dengan TP yang tidak berubah sekitar 4.500 dengan per sekitar 33 kali. Kalau sekarang sih Unilever masih ditradingkan di sekitar negatif 1 standar deviasi. Jadi masih ada sedikit upside gitu untuk Unilever. Namun kita tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena kita akan tetap mencermati pertumbuhan penjualan yang mungkin lebih rendah daripada ekspektasi karena tadi adanya transisi dalam penyelesaian ASP dan juga persaingan yang lebih intens ke depannya, khususnya dari local brands. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sahabat Mirai Asset dan salam cuan.